Nah, tapi orang saya ini orangnya memang sudah biasa. Makanya saya bilang, Tuhan Roh Kudus ini ada lagi. Jadi saya tinggal ngomong aja sama Tuhan Roh Kudus. Engkau kan penolongku. Tolongin dong, apa yang aku harus jawab? Nah, jawab enak saja. Tetap rendah hati. Sadar bahwa mati hidup milik Tuhan, bukan milikmu. Hak Tuhan, bukan hak. Oke? Lalu Tuhan ini cuma, aku bilang, aku tetap hambamu yang menetapkan engkau. Lalu dia tidak jawab A, tidak jawab B, cuma ketawa, dia bilang gitu, itu aku suka. Ketawa. Dia bilang, itu aku suka. Ketawa, pergi gitu toh. Jadi aku tidak bisa tanya lagi, loh jadinya aku mati apa hidup? Ya toh kepengenmu kan gitu, betul lah? Nah itu tidak boleh. Kok susah sih Pak? Iya memang aku bilang Tuhan itu aneh-aneh, suka bikin goro-goro. Lah wis ngerti kepengin, wis ngerti kok ditawari, wis bar ditawari dak suruh natapkan. Dia tidak ngomongi ketawa toh. Itu aku suka. Wes pergi. Loh, ya suka. Terus jadine piye? Ya toh? Jangan takut. Tenang aja. Setelah nanti beberapa saat pasti kamu tahu jawabannya. Jawabannya apa? Dalam waktu 3 hari sembuh. Oh. Jadi dokternya Dewi bingung. Setelah dioperasi itu disedot, dokter bilang, besok pagi dia bilang, kenapa? Lolah, sudah kering semua ini, udah beres, tidak ada darah, tidak ada cairan apa-apa, udah pulang, malah aku diusir. Dari kejadian itu saya tahu, oh ini jawabannya Tuhan. Ngerti. Oh, iki jawabannya Tuhan, berarti aku masih suruh nyelesai tugas, bukan harus pulang. Ngerti, caranya ngerti. Nah, hati-hati, tipis sekali. Nah, yang paling parah itu pada waktu Tuhan tanya, Yusa, kaget. Tadi tak tunggu sembahyang 1 jam lebih, kowe gak muncul. Aku sudah mau pergi, kowe muncul. Jawabannya apa? Dia bilang, kamu ini kok wani jawab kaya ngono ora kurang ajar. Lah aku ya ora kurang ajar dong. Aku hambamu, wis tak tungguin, ndak ngomong. Aku mau pergi, jangan pergi. Aku mau ngomong. Lalu Tuhan bilang apa? Ya sak sukaku toh. Aku mau ngomong mbek ora itu sak sukaku, tapi yang kamu yang harus siap. Oh ya. Wes, ndak jadi pergi. Ana apa aku ngono. Kamu kok bisa sampai kayak gini? Terkenal, dicari orang. Apa yang kamu lakukan? Aku enggak ngelakuin apa-apa. Aku hanya melakukan kalau Roh Kudus ngomong. Lakukan ini, saya lakukan. Enggak. Jadi bukan saya. Dia langsung bilang gini. Ya, itu betul. Itu betul. Yang dapat membawa kamu ke setingkat tinggi ini hanya karena Roh Kudus, kamu nurut Roh Kudus. Tapi lah itu yang mengerikan. Tapi apa aku bilang gitu. Sekarang aku yang ngomong, Tuhan loh, aku yang ngomong sama kamu. Sekarang kamu sudah tua. Aku sudah tidak mau pakai kamu lagi. Aku mau buang kamu ke neraka. Bayangin saudara. Apa itu tidak bertentangan dengan Alkitab? Aku tidak menghendaki seorang pun binasa masuk neraka. Aku malah mau dibuang ke neraka. Piye coba? Bertentangan. Tapi saudara tahu, saya cuma rileks saja. Loh, aku kan hambamu.
budak belianmu. Meh mbok buang, meh mbok mati, mbok gorok, mbok anu ya sukamu, itu hakmu. Oh, bayangin. Aku jawab gitu itu mesem ketawa dia lagi. Itu yang aku suka dari kamu, bayangin. Jawaban gitu tuh lulus pada lulus. Cuma ngomong, itu yang aku suka dari kamu. Lah apa? Ya nyerah, nurut aja. Dibuang ya ben. Masuk neraka, ya ben. Asal itu kehendakmu loh, aku bilang. Terus dia bilang, itu yang aku suka. Karena justru jawabanmu itu berarti kamu percaya kepadaku bahwa aku ini sayang kamu dan kasih, dan aku tidak akan biarkan kamu binasa. Piye coba? Nggak ngerti toh? Kalau saudara ditanyai gitu, pasti kalau masih punya kehendak apa-apa, jawabannya ya jangan dong Tuhan. Aku kan sudah kerja ini, sudah ini, masakan. Terus yang satu lagi lebih rohani. Bukankah firman-Mu berkata, aku mengasihi engkau. Masa aku jadi kekasihmu mbok buang neraka? Wong kau ndak ada di neraka. Bayang. Merasa dirinya dekat Tuhan, merasa dirinya berharga. Hati-hati. Itu ujian. Maka dari itu saudara jangan melihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Tapi apa yang Tuhan berfirman, itu yang kau harus lakukan. Itu hanya bisa kalau hatimu tertuju kepada Tuhan. Tidak bisa yang lain. Maka hati-hati. Jaga sikap hati. Selalu tanya Roh Kudus. Supaya kamu tahu bagianmu apa, itu lakukan. Jangan merasa kalau kamu bilang gini, lah aku sekarang sudah tidak dipakai, sudah tua, sudah enggak. Nah, Tuhan enggak urusan. Sebab saya sendiri waktu tahun 2000 akhir Tuhan bilang, tugasmu keliling khotbah kemana-mana sudah selesai. Sekarang duduk diam di bawah kaki Tuhan dan baca firman. Ya wes, aku bilang oke. Istri saya bilang gini, loh gitu tuh biasanya penginjil itu kan dapat persembahan itu kan karena kue ngelayani. Sekarang enggak. Lah nanti biaya rumah tangga bagaimana? Oh itu urusannya Tuhan. Lah teh aku butuh minta duit piye? Ya minta aku. Lah teh kue gak punya. Ya aku minta Tuhan. Lah terus sing tanggung jawab aku, kowe kan bojoku, nurut wae. Malah enaknya apa? Kowe butuh yang tidak ada. Mana? Ya kowe bisa gitu. Aku tinggal Tuhan. Terus tidak dikasih piye? Ya tidak dikasih ya ora duwe apa-apa to. Lah terus piye? Ya wis yo ngomong, lah urung teko iki piye? Nah, ini loh saudara, untuk punya hati yang percaya itu yang susah. Sebab kita kerap kali pikiran nih, wis dak pelayanan, nanti butuh duit piye lho, ya toh? Terus moto duitene kambuh. Duitnya tinggal berapa, terus hitung-hitung, engko dek anu piye. Saudara, aku ini ngalami dewek, hamba Tuhan itu manusia biasa. Bulan yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu. Ya 3 mingguan ya. Aku ketipu saudara. Saya sudah pesan loh, saya ini pesan.
Yang kalau ada orang bilang dapat hadiah anu wes jangan urusan ke ATM ya, itu tipuan belaka. Loh, aku yang pesen dewek, saya dapat surat, ada surat notaris, ada surat Telkom, ada surat, semua seolah-olah asli. Saya dapat 10 juta. Saya habis pulang sembayang, saking senengnya, duit 10 juta kok seneng. Saking seneng ini. Wah, aku meh ulang tahun, kue meh ulang tahun untuk dikai orang 10 juta, lumayan aku. Ndak tanya Tuhan. Saking senengnya. Langsung suruh ngubungi ya, pergi ke ATM. Lah aku bilang, aku tidak punya handphone. Istri saya bilang, pakai handphoneku. Lah aku ini memang tidak bisa pakai handphone ya, tidak bisa. Sampai pada saat itu kok bisa saking kesengsem tanya piye aku nih, ngirimi piye, terimone piye. Oh gini ya wis, tak bawa ke ATM, ngubungi orang itu suruh pencet-pencet ya, tak pencet toh, teng tong teng tong teng tong. Tabunganku isinya cuma 28 juta, kabur. Loh, lah duitku kok tinggal 2 juta. Ini tinggal 2 juta sebab apa? Pulsanya habis. Lah aku kan gak ngerti. Loh ora iso dihubungi ya wis mulai toh. Oh pulsanya habis kok yang. Loh lah tapi duitku wis kabur. Itu kabur piro? 25 juta. Hamba Tuhan peka. Ngerti saudara, ngerti? Saudara ngerti? Tidak ada orang yang sempurna. Loh, makanya jangan bilang, wah, wong orang kayak Pak Yusa dengar suara Tuhan, peka, kok iso ketipu. Loh, ngerti tak? Ini manusia biasa. Saya seneng mangan sate kambing. Jadi saudara, waktu loh lanjutku kontek, aku ketipu ini. Ya sudah, tapi lucunya hati kok damai. Aku bilang, lu Tuhan kok aneh sih Tuhan, ketipu kok damai. Lu lucu dah. Ya wes aku coba terima. Kenapa Tuhan? Salahku di mana? Wong kok bisa sampai ketipu itu biasa Tuhan. Tuhan ini ngomong apa? Kamu lihat hatimu sudah senang sehingga kamu tidak waspada. Sama kalau saudara sudah senang dicari orang sudah menjadi penyanyi, sudah urapan seneng, hati-hati, itu jebakan. Lah tapi kenapa kok hatiku damai? Ya Tuhan bilang, yang sudah ya sudah, biar hilang. Bayar harga. Harga apa sudah kok 10 juta? Wong harga seneng tak kok 10 juta? Tapi saudara tahu lucu. Saya telepon sama orang Telkom yang kenal anak-anak Tuhan juga. Pak, saya kok dapat ini. Oh itu tipuan Pak. Bapak hilang berapa? Duitku tinggal cuma 28 ya kabur. Oh itu tipuan Pak. Nah, terus piye? Oh ya sudah, ngucap syukur. Ngerti. Dan orang itu dipakai Tuhan loh. Dia berani ngucap syukur. Ternyata benar. Besoknya dia ngirim duit aku. Berapa? 28 juta. Dia bilang, duitmu tinggal 28 juta ya, kabur loh ya. Tak ganti. Mana ada? Orang Telkom gajinya berapa? Aku kehilangan kok malah diganti. Aku bilang, loh Tuhan ini ya enggak apa-apa toh wong dia sendiri, aku yang gerakin. Oh ya sudah. Loh kok kamu ngasih kenapa? Digerakkan Tuhan. Ngerti saudara?
Oh, tidak berhenti sampai situ. Oh, anak-anak saya dengar, "Pak, ketipu." Iya. Dipuntek. Iya. Nyok tak bantu. Wah, pada ngirimi teng-tong. Jadi saya terima 50 juta. Untung ah. Nah, lalu jangan gue ngomong, ada gitu ya ben ketipu Pak, engko untung ah. Pikiranmu elek itu. Tapi bukan itu toh saudara, setelah itu seminggu ada orang telepon dari Surabaya, nggak kenal lagi. Aku bilang, "Halo, ada apa?" "Pak, rekeningmu berapa?" "Rekening apa?" Aku bilang itu. "Bang, ada apa?" "Gini Pak, aku tuh tadi malam mimpi." "Mimpi apa?" "Pak Yusa datang bawa berkat." Loh, Pak Yusa datang bawa berkat. Lalu dia cerita mbak suamine, "Pak, aku ngimpi Pak, Pak Yusa datang bawa berkat luar biasa." Pak suamine bilang gini, "Tandane kue harus memberkati Pak Yusa." "Loh, kok iso ngono, kok kuale-kuale itu piye toh?" Aku bilang. Nah, jadi aku tanya ini sekarang suruh tak kirim Pak. Ya masuk ATM bae toh. Tidak bisa Pak, jumlahnya tidak sedikit, banyak. Piro aku? Aku kon ngirimi Pak Yusa 100 juta. Hah? Kenapa banyak kayak gitu? Gopo? Ya enggak tahu. Oh, pokoknya terima wae toh Pak. Lho wong aku sing datang bawa berkat kok kowe sing berkati. Lah ya itu tandane Tuhan ngomongnya aneh-aneh kok. Bayangin. Lalu hari itu dikirim 100 juta lagi. Piye coba? Jadi saya terima berapa? 150 juta. Kehilangan 25 juta. Batine piye? Nggak bisa mengerti saudara. Maka dari itu kalau kamu menghadapi apa-apa, ngucap syukur. Asal itu pelajaran buat kita. Demikian juga saya kecelakaan, enggak bisa ngerti. Saya cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Nyatanya dokter dewe sing bingung, bukan aku sing bingung. Bingungin apa? Ini manusia apa sih ini? Kenapa? Lah ora mungkin toh. Otak miring, udah koma, sadar, tidak sakit, dioperasi 3 hari beres, operasi otak beres. Kemudian sebulan kemudian saya periksa dokter ini yang otak ini. "Halo," kaget dia bilang gini, "Loh, wah kowe itu wis gudang mujizat, kowe itu ndak manusia biasa." "Kenapa?" "Ora mungkin toh. Wong sebulan kok wis gini." Terus tanya, "Kowe tadi kesini naik apa?" "Naik mobil." "Sing nyopir sapa?" "Aku dewek." "Lho kowe iki gendeng apa? Kenapa?" "Kowe gak boleh nyopir kira-kira 6 bulan." "Lho aku seminggu wis nyopir kok." "Loh kenapa kok nyopir? Apa kowe rak duwe sopir?" "Aku memang ndak punya sopir karena kepingin nyopir, seneng nyopir." Hari Senin pulang, lah piye kok rak nyopir aku minum. Hari Senin aku pulang, Jumat mobilnya sudah baru lagi. "Loh, kowe itu mobil baru?" "Iya." "Lah mobilmu sing lama dibeli orang Semarang aku." "Berapa?" 185 juta. Isih payu. Lah sekarang gue pakai mobil apa? Pakai Mercy lagi yang lebih tinggi. CC-nya tambah gede. Piro? 3.000. Terus kamu tetap larilah. Wong Tuhan bilang jangan ngebut. Aku bilang, "Loh, jangan ngebut tuh berarti boleh lari cepet enggak?" "Boleh."
Aneh rak? Aneh toh? Iya, makanya itu jangan mbok terima kayak coromu. Lupa kowe kok lari ini cepet. Tuhan bilang jangan ngebut. Jangan kebut-kebutan. Wis tuwa. Jadi maksudnya kebut-kebutan gitu. Tek lari cepetan. Boleh. Makanya kemarin dulu saya ke Semarang sama istri saya sebetulnya naik pesawat, istri saya bilang, naik mobil aja. Dewean wong loro. Bandung Semarang, ya. Tak jalani waktu ndokne tol Cirebon, jalannya kan bagus. Tak pencet terus. 200. Aku bilang, lah kok kowe diem aja? Lah enak kok. Lah ya ngerti ya, kumino. Mobil bagus, gede CC-ne, dipencet jalan bagus, enak. Aku bilang. Dia biasanya kalau saya jalan 150 sudah yang pelan-pelan. Aku takut. Ini 200 saja nyesem. Loh kok mesem terus? Aku tahu gue jalannya cepet. Lah enak kok. Ngerti tak? Ikut Tuhan itu enak. Tapi jangan karepmu dewek. Segala sesuatu ngomong. Ngerti tak? Nah, kamu akan dituntut. Ya kuat tuh aku. Itu hari Rebo datang non-stop loh. Saya Bandung Semarang tanpa berhenti. Kemis ngurus hamba-hamba Tuhan di Ungaran, Jumat pagi pulang lagi. Ya kuat, tidak apa-apa, tidak capek, tidak. Tuhan no. Itu saudara, ngerti tidak? Hiduplah dengan Tuhan. Jangan sampai saudara jadi orang yang terakhir, tapi tetap bertahan. Bagaimana itu bisa? Belajar dari Yosua. Yosua cuma mengikut Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Dia diem aja, cuma asal diperintah, oke, naik, diem. Selesai, Tuhan malah senang. Kamu yang pimpin orang Israel ke Kanaan. Musa ditolak. Ngerti saudara? Belajar sama pimpinan, sama Tuhan, diam. Jangan terlalu banyak menghakimi maupun menilai, karena waktunya Tuhan sudah menetapkan buat engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pesanmu sudah hamba sampaikan. Anak-anakmu di tempat ini sudah mendengar. Tinggal keadaan mereka pribadi dengan engkau. Tolongin Tuhan, karena tanpa engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Firman-Mu sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau engkau tidak paksa kami, kalau engkau tidak rekayasa jalan hidup kami, kalau engkau tidak kuasai pikiran kami, tidak ada yang bisa Tuhan. Maka dari itu hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan Roh Kudus, engkau sendiri yang tolong mereka. Rekayasa mereka. Ya, aku sih nurut. Mari saudara, kamu pegang dahimu. Kamu katakan, Tuhan Yesus, aku mau engkau rekayasa hidupku, supaya aku mampu menyelesaikan tugasku dan menyadari bahwa semua adalah anugerah-Mu. Buat aku Tuhan
jangan sampai tertinggal, tapi mampu menyelesaikan karena anugerah. Ya, lalu ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba percaya Engkau sudah dengar akan doa mereka. Karena Engkau yang menyuruh, mereka sudah memegang dahinya, minta supaya pikiran yang Engkau kuasai, sehingga mereka, Engkau yang merekayasa, sehingga mereka sampai dan mereka dapat nikmati. Sehingga pada waktunya nanti kita kumpul di surga, kita bisa mengucap syukur dan terima kasih. Engkau begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin.